Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau Gold ini sendiri. Ya, seperti kita lihat ya, dari hari Selasa, ya Gold itu mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Dia membuat ada gap down di sini teman-teman ya. Gap down itu dibuka di 3357. Kemudian turun ya kurang lebih sampai harga 3.300 teman-teman, bahkan terendahnya itu ada di 3295 gitu. Ini adalah area support yang dimana kita tanda ini sebagai area support dari daily-nya itu sendiri teman-teman. Nah, sekarang kita mau preview ya. Kemarin saya ada katakan juga ya, di bawah 3360 atau 3380 itu cari sell ya, apalagi di FVG daily ini teman-teman, dia udah break. Nah ini sell point ya sampai kurang lebih ke target support daily. Ini ada panahnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada dapat, congrats untuk kalian semua ya. Dan kalau kalian dapat buy lagi di area support daily di sini ya, untuk sell, untuk buy-nya, congrats juga. Dan itu kalian bisa targetin untuk area daily ini ya, itu bisa tutup gap di area kurang lebih 3370 teman-teman. Nah tapi sebelum kita hold sampai ke 3370 ya, itu kalian boleh pasang SA plus dulu, nanti kurang lebih di 315 ya untuk SA plus saya kurang lebih di sini, supaya untuk menjaga ketika harga balik pun kita nggak rugi sama sekali gitu. Dan kalau kalian belum dapat pun it's okay, nggak masalah teman-teman, karena memang kita masih banyak momentum yang bisa kita dapetin di dalam trading gold ini sendiri teman-teman. Nah kemudian di FVG 1 hours ya, kemarin nih kita ada bahas juga ya di FVG 1 hours ya teman-teman ini gitu. Nah yang kemarin itu kita ada bahas juga. Oh ini kan kemarin yang daily ya. Nah ini yang daily ya. Terus kemudian ini yang 1 hoursnya. Nah untuk FVG 1 hours ya, itu kita ada dapat juga nih ya, kurang lebih di sini teman-teman 334 sampai 3325 itu kurang lebih 80 pips ya. Jadi untuk kalian dapat juga, congrats ya. Dan ini rejectionnya nggak banyak, karena memang posisi trennya itu dia agak ngelawan dari minor trennya, sehingga ini bisa sewaktu-waktu di breakout untuk ngincar lagi di bagian atas sini. Ada gap down yang tadi ya teman-teman. Gap down itu di sini kurang lebih nih 3358 ya sampai 3368 gitu teman-teman. Nah ini kurang lebih di sini nih ada FVG, jadi dia kalau udah nutup gap, terus kalian yang ngambil FVG 1 hours di sini yaitu kurang lebih di 3369 sampai 3375 gitu teman-teman. Oke. Nah itu untuk previewnya gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian sebelum kita lanjut untuk bahas untuk lebih jauh lagi nih ya, pergerakan dan juga movementnya. Nah kita mau bahas dulu yaitu mengenai hasil dari testify ya, atau testimoni dari The Fed yang di hari Selasa kemarin gitu kan. Dari testimoni atau testify itu kan ada 2 kali ya, hari Selasa sama hari Rabu gitu. Nah 2 hari ini itu adalah hari yang cukup krusial ya, karena ini bisa menyangkut keputusan dia untuk ambil suatu kebijakan gitu teman-teman. Nah yang pertama itu di sini ada beberapa poin yang udah saya kasih ke kalian di data ID publik ya, channel publik teman-teman ya. Nah ini yang pertama itu Powell, kami butuh data lebih lanjut sebelum ambil keputusan ya. Terus inflasi diperkirakan naik karena dampak dari penerapan tarif gitu. Ini kan dia juga udah sering ngomong kemana-mana ya gitu. Terus pemotongan suku bunga mungkin dilakukan di September, tapi tidak dalam waktu dekat. Jadi sebenarnya dia bilang ya target dia sebenarnya ada September udah bisa cut rate lagi. Cuma nanti akan disesuaikan kembali, kalau memang tidak dibutuhkan maka tidak akan terjadi cut rate di bulan September nanti gitu teman-teman. Mungkin bisa diundur ya, mungkin itu di Oktober, November atau Desember nanti gitu teman-teman. Nah kemudian makanya dia bilang sini kan, tapi tidak dalam waktu dekat gitu teman-teman. Nah jadi belum ada kepastian lah gitu. Terus ekonomi dan pasar tenaga kerja tetap kuat gitu. Nah reaksi pasar saham menguat. Oke kita lihat dari US ya. NAS 100 ya di sini. NAS 100 itu sudah berada di new ATH gitu ya. New ATH ya teman-teman. Nah, ini sudah berada di new ATH untuk US 100. Saham menguat untuk saham US-nya ya. Kalau Indonesia masih agak melempem ya, tapi it's okay. It's to be, itu akan menyusul juga.
Kemudian dolar melemah ya, kita lihat DXY. Nah, DXY untuk hari ini dia melemah teman-teman ya, untuk minggu ini juga melemah gitu. Nah hari ini dia melemah juga gitu. Nah emas obligasi menguat. Oke, emas obligasi menguat. Emas baru hari ini dia mulai menguat. Kalau kemarin itu dia memang terjadi penurunan, dan after dia sebenarnya ini kan terjadi pullback ya. Pullback itu kan jam 9 gitu. Jadi sebelum dia speed ya, speed kan kurang lebih jam 9 teman-teman. Nah kurang lebih jam 9. Nah ini dia turun nih ya, range dia turun gitu. Terus pada saat power speech ya, power speech itu kan jam 9 ya. Nah ini dia mulai menguat gitu, berarti dari 3302 sampai 3334 itu dia menguatnya gitu. Nah dolar melemah gitu, itu yang dimaksud penguatan gitu teman-teman. Nah terus mengenai US 100 ya, US 100 itu tadi apa obligasi ya, obligasi itu juga menguat juga gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian intinya di sini adalah sebenarnya Powell itu masih lebih hati-hati ya, seperti biasa lah. Powell itu selalu nggak mau terburu-buru kalau dia ngambil sesuatu, itu bagusnya dia. Jadi stability di dalam pasar itu lebih terjaga gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Untuk OI data ya, nah ini untuk open interest data ini agak aneh sebenarnya ya, karena posisinya cukup banyak yang naruh call sama put di harga yang dekat-dekat gitu. Jadi kalau kita mendominasikan ya, mungkin yang cukup mendominasi itu ada 3350 ya, kemudian 3400 ya, lalu 3300, dan after that belum ada lagi teman-teman. Oh sorry, 3340 juga ada, lalu 360 ya sama 375 ini mendominasi gitu. Cuma kalau yang paling mendominasi ya di atas 3325 itu ada di 3340, 3350 ya sama 3400, karena call yang mereka itu di atas 800 teman-teman gitu. Oke. Nah terdekat itu 3350, 3350. Sekarang harga emas ya berapa? Harga emas di 3310, 3330. Nah 3350 ada di sini kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi memang cenderungannya kalau untuk kita lihat dari biasnya ya, untuk OI data ini itu masih cenderung belum ada bias yang cukup bagus gitu, karena memang market tuh masih naruh atas bawah. Mungkin ini kan dia mau testify lagi ya hari ini ya, yang kedua gitu. Nah itu nanti akan jadi suatu keputusan gitu untuk market untuk ambil take action ke depannya tuh gimana gitu. Lalu untuk news ya, jadi kalau hari ini news tetap ada, pasti ada testify juga teman-teman. Hari ini ya, nih kalau kita lihat nih ya, di jam 9 ada Fed Powell ya yang mau testify lagi. Kemudian ada new home sales ya di jam yang sama juga, jam 9 malam waktu Indonesia Barat, dan ada crude oil inventory ya di mana ini jam 9.30 teman-teman. Kalau oil turun ya karena memang nanti saya mau bahas juga, saya mau bikin satu video khusus ya. Ini saya udah buat listnya, saya mau bahas Euro, GU ya, saya mau bahas XTI, sama saya mau bahas BTC. Jadi ini udah ada rangkuman ya yang mau saya bahas untuk update video hari ini gitu teman-teman. Mungkin nanti akan saya bikin satu update video terpisah gitu ya. Nah kemudian ini untuk news ya, jadi hari ini masih ada Powell ya. Untuk OI data clear, kita udah bahas, preview juga udah clear. Dan kita balik lagi mau bahas mengenai charting ya. Jadi di sini ya posisi dari charting itu sendiri ya. Kalau kita perhatikan ya dari XAUUSD, kita mungkin pakai Onda dulu ya. Nah di sini secara daily ya, daily-nya itu memang masih tergolong konfirmasi dari uptrend gitu ya, kecuali dia memang break dari 3300 gitu. Nah permasalahannya di sini yang perlu kita perhatikan adalah ya di 3380 ya, ini masih jadi kuncinya. Jadi level ya kalau bagi saya ya 3380 ya kunci bullish gitu. Di bawah 3380 dia masih cenderung bearish. Jadi kalau kita tarik nih ke belakang sini ya. Nah, ini kan 3380 nih. Nih di sini ya. Nah, 3380 inilah yang jadi kunci dia kalau saya perhatikan. Gitu. Kalau dia nge-break dia turun, kalau dia nge-break dia naik gitu.
Ya kalau dia benar-benar daily-nya mau naik lagi, berarti dia harus bisa closing di atas 3380 teman-teman gitu. Untuk melanjutkan apa? Melanjutkan tren yang sedang terbentuk saat ini gitu, supaya dia nggak naik, supaya dia nggak turun. Tapi ini daily, saya melihat ada potensi juga jadi head and shoulder gitu. Dari mana head and shoulder-nya? Oke, jadi gini. Yang pertama, ini kita ambil sebagai low-nya dia. Oke, ini support nih. Nah, ini support ya. Ini support low-nya dia. Kemudian ya, kemudian ini ada shoulder pertama ya, height-nya dia, atau sini current height-nya dia lagi turun ya kan, berarti udah terbentuk di 1 2 ya kan. Nah, kalau dia nggak break atau nggak bisa nembus di atas 380 gitu ya, anggaplah berarti 380 di mana, 380 anggaplah di sini gitu ya. Nah, dia nggak tembus dari sini, berarti kan dia akan terbentuk area shoulder kedua di sini. Nah, begitu dia break dari 3300 ya dari sini, berarti dia akan terbentuk bearish pattern, yaitu HNS gitu. Nah, ini masih potensi movementnya dia untuk saat ini gitu. Dengan catatan dia harus bisa break di atas 3380, baru nanti akan terbentuk lagi nih ya. Begitu dia bisa break di atas 3380, dia baru bisa terbentuk untuk retest kembali di atas 3440 ini gitu teman-teman. Tapi kalau di bawah 3380 ya, dia akan cenderung untuk melanjutkan penurunan kembali dan akan terbentuk pola HNS gitu teman-teman. Oke. Nah, itu kalau misalkan dari pandangan saya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain, it's okay ya. Kalian boleh deskripsikan sendiri dan kalian boleh komen untuk kasih pandangan kalian di kolom komentar. I really say thank you untuk kalian mau ikut berkomentar dan juga menyumbangkan ide-ide dan juga pandangan kalian gitu. Di sini terbuka kok gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu kalau saya lihat dari HNS-nya dia gitu. Kalau misalkan dari pola daily ya gitu. Nah, kan kemarin ada yang tanya juga ya, Bang, kenapa sih gold naik, gold turun? Kan padahal lagi war ya. Sebenarnya itu sudah saya jawab juga yang ada di sini nih. Ya, sebenarnya itu sudah saya juga jawab di beberapa video ke belakang. Karena memang mungkin yang pertama itu respon dunia mengenai war ini ya, atau tensi yang di Timur Tengah itu cukup positif ya, sehingga tidak mencerminkan kekhawatiran secara global gitu teman-teman. Jadi memang mereka balik lagi fokusnya itu lebih ke arah lebih ke arah ya udah pokoknya kita fokus untuk nge-build ya keuangan negara lagi gitu. Dan yang di video ini ya, di video yang ini nih, ini saya udah kasih tahu juga, saya udah kasih kalian beritanya di bagian sentimen dan news ya. Ini tuh ada yang namanya gencatan senjata teman-teman. Jadi gencatan senjata ini yaitu yang memang posisi. Nah, ini ya, ini emang awal dari bahasanya, awal dari gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden US yaitu Donald Trump gitu. Nah, disinilah terjadi yang namanya semakin meredalah ketegangan politik geopolitik di Timur Tengah gitu teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan gold untuk melanjutkan penurunannya lagi gitu. Yang pertama, dia disambut positif oleh dunia ya, beberapa kalangan kebanyakan positif disambutnya. Lalu tambah lagi ada isu mengenai gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diserukan oleh US itu sendiri gitu. Nah, inilah jadi potensi gold dan harga minyak dunia ya, atau US oil itu melemah gitu teman-teman. Nah, kemudian ya, di sini ya, kalau kita perhatikan ini pola bearishnya, kalau misalkan invest yang belum break 3380 terus dia pullback turun ya, itu dia terbentuk ya, artinya di sini ada beberapa catatan kunci bullish itu 3380 ya. Lalu kita tambah lagi catatan di sini adalah, ini kita analisa daily dulu ya, karena ini cukup menarik. Kalau break dari 33, udah ada nih ya, ini udah ada nih di bawah 3333, struktur daily berubah gitu. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi, kita mau cari di bagian intraday. Intraday sendiri tadi kan kita sebenarnya udah ada juga zonanya ya. Nah, untuk intraday zonanya kita udah ada di sini ya. Nah, untuk ini kan ini udah unfresh ya, jadi kita mungkin harus cari lagi untuk areanya. Nah, FVG 1 hours sudah clear ya. Kita coba cari ini FVG fresh 1 hours lagi. Nah, ini kan cukup besar. Kita coba turunin ke time frame 15 menit. Nah, di time frame 15 menit ya, ini ada FVG satu lagi di sini yang masih fresh juga ya.
itu di target 3343 3348 ya. Ini untuk FVG 15 menit, kita pecah lagi FVG-nya. Jadi ini untuk scalping only ya, maka kita bisa pecah-pecah FVG-nya gitu. Ini ada scalping only gitu. Kalau yang pertama kan ini, nah ini sini nih. Nah yang ini yang 1 jam tadi dia berpas-pasan di sini. Nah yang ini kan dia udah kena ya. Nah bagian sini udah kena nih. Ini masih oke lah gitu tuh, 80 pip di sini. Ini cuma dari 334 ke 337 gitu teman-teman. Nah lanjut, di sini ada 2 FVG lagi ya. Ada 2 FVG lagi yang masih cukup fresh sebenarnya gitu. Itu di area sini, ini kecil nih koin nih ya, ini kecil. Nah ini kalian bisa jadikan sebagai scalping point kalian. Scalping paling 4 poin kalian boleh close lah gitu ya, atau diamanin dulu. Kalau misalkan emang rezeki bisa dapat ratusan juga gitu, atau 10 atau 50 ke atas lah gitu. Intinya kita entry pun ada reason ya kenapa gitu teman-teman. Namanya ini kan fresh 1 hours ya. Nah 1 hours ini kalau kita ubah, nah ini kayak ini nggak ada nih gitu ya, 1 hours saya dia gitu, tapi di atas sini ada FVG 15 menit, ada banyak sih sebenarnya. Kayak di sini juga ada nih, ya FVG 15 menit juga gitu. Cuma ini kan kalau yang kita tahu ini gap ya, di bagian sini nih gap. Cuma kalau di Pepperstone ini bukan gap sih gitu. Jadi ini harusnya gap gitu. Jadi maka saya nggak tandain, dan berarti patokan saya di atas 3348 ya, itu dia ada potensi untuk naik lagi lanjut ya. Bisa lanjut, ini kan ada liquidity. Nah ini saya anggap sebagai liquidity aja. Nah bagian sini, nah ini ada liquidity ya. Liquidity ini perlu di clear dulu sama market ya di sini gitu teman. Ini perlu di clear dulu, baru dia bisa kalau mau turun, ini baru turun lagi gitu. Nah clear liquidity ini ada potensi dia akan nge-clear sampai kurang lebih FVG 1 hours yang ada di sini, itu di 3370 ya sampai 3375 atau 5 poin, 50 pip di sini teman-teman. Oke. Ini FVG-nya untuk MTF 15 menit. Oke, jadi ini clear ya. Untuk FVG buy, ini buy belum ada sih. Buy justru udah diambil tadi. Di sini ada bentuk FVG nih. Nah tadi ini kan terbentuk FVG, dia turun terus dia naik lagi gitu. Terus ini belum ada lagi sih gitu. Ini setiap ada FVG udah diambil semua sama dia. Tuh, oke teman-teman. Jadi yang tadi agak besar di sini itu udah diambil. Baik, kita cuma bisa nanti kalau misalkan ini cash dia ada lagi terbentuk ya gitu ya, nanti kita baru follow lagi untuk FVG-nya gitu. Sementara sih ini dulu 3339, 3341, 3343, 3348. Di atas 3348 kalian jangan sell lagi karena ada liquidity. Kalian cari pijakan ya di atas 3348 atau cari pijakan baik. Oke, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada kalian. Thank you untuk kalian sudah nonton, dan jangan lupa di subscribe dan juga di like dan share ke video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini setiap harinya untuk analisa terutama di gold ya teman-teman ya, karena memang ini adalah pandangan yang mungkin bisa juga jadi tambahan atau additional strategi kalian untuk kedepannya gitu teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.